Bismillahirrahmanirrahim. Nggih dadi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Nggih mukhatabe tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita-kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa gue mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pengeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qadhiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Nggih, sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihannya loro, umum, khusus, ngawur. Milih khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dari kelas apa? Tinggi. Khusus. Apa milih sing awam? Awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu gak pati seneng ono wong kesopanan yo ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Saya ulang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil jika dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar. Nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah. Nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, saya ulang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Ya usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli setuju ora setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua ada paham Quran ya barokah, karena timbang paham keminter sampai ora paham terus tahlilan utawa mara kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sebulu lucu-lucunan sembok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kaya ora ono pangeran lha apa gontok-gontokan, pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jadi sekali kuning ono menit beta. Nasi repot tak sing diundang, panjang rezekimu ono juga sih bener aja repot. Nah nanti Allah ngendikan ono ya repot.
Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ya, rahmatnya Allah pasti cukup untuk, atau dua-duanya ada ikhlas, salah nokat. Itu biro tahlil padum payu untuk yang mesti misalnya. Singgaran fitah padum payu itu ya repot nak panjang nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing, kita tidak pernah. Nah, maka Imam sama saya kitab gede, nah iso jawab ya alim tenang, nah iso ya biasa. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dhimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dhimah atau kafir apa? Dhimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi, kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah, mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai-rai Khawarij. Orang Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, harus ekstremen ngaco, ayo, kenapa? Lawan dia secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ada pertanyaan, berarti ini nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah apa-apa sing penting. Ayo, sapa sing wani dipikiran? Nak Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bolak. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge apa? Kok Khawarij itu. Tapi kita tetap khusyuk wae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya dia mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, gue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik, anak kula misalnya umur 6 tahun, misalnya, tak takoki. Wong paling mbok seneni ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaid. Artinya ketika ada akad dhimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulanya ayat famahilil kafirina amhilhum rawaid. Ya, tapi saya ini masalah uang serah mau Quran, lan durai-rai Khawarij. Sudah mau Quran, keminter semangat. Oh apa? Jadi kesalahan, oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, itu ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi dadi nabi niate mateni lah lha apa mbek Jibril lan mbek Israil luwih efektif. Ya ora. Lah apa kerja samane mbek Jibril? Ya ora. Jadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan afidul alim mubin. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semua ya. Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh.
Ini sama-sama menikmati dunianya sendiri. Jadi, sing gremeng yang gremeng dewe, sing grup ini ya dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya ada waktu. Coba misalnya sama baca ayat, kuling duru mada samawat. Jadi semua orang itu diberi hak duru. Coba beri hak jeda duru, apa? Duru, diberi jeda menang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampai cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang, termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, tidak apa-apa, dipersilahkan, asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja, asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makmana, setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatum kama yaquluna idzal labtahu idzal arsy sabila. Ada ayat lagi idzal ladzaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita harus jadi pangeran ku sibuk taruh. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi, maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran, ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin dah. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang, nah setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin wiri. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul celuk pangeran waku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida. Tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir Rabbukum wa rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibadi buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar hati pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ra apal wis nganggo sing terkenal ja al haqqu mesti wasaqal. Ate kok angel temen. Ah semuso widol-widol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Nggak apa-apa misalnya ada kayak McGill,
agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu yang dimaksud Quran, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahir. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngetikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ngapal terus Mustafa Barak. Kadang mau ngapal Quran itu orang, anaknya kon ngapal loh. Bapaknya ra gelem. Mulane bareng anaknya kangilan, bapaknya ngamuk, "Wis 5 tahun ra khatam-khatam, bapakmu kon setor dong." Loh, saya pernah punya santri pagi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak hafal. Bapaknya itu mudik, gremeng gak hafal. Akhirnya bapaknya takon romulan nyerah. Mengkuau juga kadang dolim, kemudian dia rapal kok maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngetikan gini, ini di awal surat Juz 26. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali gue ngene, Fir'aun lahirnya nang awang-awang, ngono langit bumi. Wong Fir'aun lahirnya nang Mesir. Wis ana Nil. Ucuk-ucuk dadi pangeran apa lho gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni baca apa? Mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun, syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek mau terang tolong ayat. Ono mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayatihi. Nah ono wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, itu dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Ya Quran udah ditolong ayat itu sepi. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas umur. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lah iki nak tebusan itu cara Khawarij berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir kang keyakinan iku kafir berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kan salah pikiran. Tak tuntut dulu kira. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, kaya kowe lah, kowe misale ada anak miktisen kuat terus tukaran mbek cak SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang ngono maksudnya. Ya paham. Nanti kowe misah mergo anakmu kok retoreten potensi kalah. Ya ta. Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah? Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi hak mbek adil koyo ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing apik. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham tenan to? Awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi jadi delegasi. Apa? Bebasno tawan.
Nabi pas maghrib, dalam maca surat ya ora pancen Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat maca Quran. Nabi nak maghrib pas iku dalam maca surat At-Tur. Wattur wa kitabim mastur fi rahim mansur wal baitil ma'mur wasatu. Terus ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Tak terjemah ya mana? Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah alam raya ini semua penghuninya itu diciptakan tanpa sebab, tanpa pembuat, tanpa yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau yang mereka orang-orang kafir merasa sebagai pencipta langit bumi? Ya sudah, am khalaqus samawati wal ardo, apakah Tuhan-Tuhan itu menciptakan langit bumi? Atau mereka yang menciptakan langit bumi? Bal la yuqinun, mereka pun tidak yakin. Artinya gini, ayat itu artinya gini, kalau selain Allah itu Tuhan, tunjukkan apa mereka bikin langit bumi. Fir'aun lahir di bumi, Yesus di bumi, Lata Hubal di bumi, bahkan materinya dari batu. Wong materi ini kok watu kok jadi pangeran. Watu pangeran Hubal di watu. Barang tiga imripat terus jadi pangeran kan, jadi pangeran anak. Buat terus-terusannya ayatnya. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu tidak akui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sebagai langit bumi. Bal la yuqinun, mereka pun enggak ngaku ya panjenengan gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akli nasihat. Muhammad utek-untek nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane Lata Hubal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung Asmat iman entek mana kalau entek. Tapi ayat ini balik dora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran kayak mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam. Famah bilil kafirina amhilhum rohada. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar ba. Oh itu kayak fawarid, utak-utak. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting boten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah qul falillahil hujjatul. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini misalnya di surat Kahfi. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jadi pangeran aku rapopo, orang pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma'asyad, orang nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqu anfusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saya kira Fir'aun misalnya ditakok iman abuka, dekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, Fir'aun pangeran, babai gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang, berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa jadi jelimet. Orang ono maksudnya Tuhan Bapak sing Tuhan tenan, berarti ya sitok orang sitok loro macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu nggak apa-apa dipelajari di mana saja oleh siapa saja, asal Islam asal pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mukjizatnya Quran, banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen, zaman Islam lawe imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ora. Lho coba imannya wong desa-desa sing ra tau nador, ra tau salat, ra tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahir ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islame dekne mukhtalaf enggak, mukhtalaf alaih enggak cara ulama. Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih, bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pindah agama, pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadzoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa
zain. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking PD-nya Quran, PD-nya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran sampai cah krempeng, bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa bareng? Kok kira khawatir anakmu? Nah kira-kira seperti itu. Barang pakai hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah ya. Bukan kehidupan mapan ya, tapi dengan dalam hal apa? Hujah. Argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok, pemenang itu sitok. Kan gak iso lho bahwa pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalis 3 mungkin, tapi di meneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya kan aneh. Jika kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Ya itu yang dimaksud kul apa? Seperti apa? Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalikum. Kira-kira maknane wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir ya tak serahno kowe mbok disek sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam kok ora ngekeki kesempatan non Muslim berpikir Islam secara apa jer. Toh kok nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zakat. Niki jelas. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Hujnah, kitab perjanjian dengan damai dengan non-Muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebar dong, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang mulia, gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremengnya Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesih Rasulullah betul. Jare Nabi jape bala ya aku cek Rasulullah. Nah tapi kenapa bikin perjanjian kalimatu tidaniyah-talana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudai adillah abad. Nabi itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Nabi Bapak Umar yang gremang-gremeng. Terus Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Dua Rasulullah, wala yudai Allah abadan. Dekne ku Rasulullah. Orang Bakar di barokah. Umar semuanya dek. Wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai sama. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya anggar aneh-aneh, kowe aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku sugan. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdasé sahabat Nabi sing disebut babul ilmu ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma sholaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama TK sing ditulis Sayyidina Ali wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jadi Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tidak tak perangi dong. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busali. Terus dari Ali, moh kalau buat negara busek. Wong kok busek status Muhammad Rasulullah. Wong kok busek gendera lain-lain. Wah kira-kira ngono cara. Bisa jadi cerah-cerah. So kayak aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Dari Sayyidina Ali zaman itu orang hormat, pokoknya dia itu jujur lah. Tidak usah cangkem elek. Saya gue cangkem elek ya biasa, wis bakat, no? Aku mau kok ngapus tulisan Muhammadur
Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku hapus. Enggak ya Rasulullah, tidak hapus. Secara Kanjeng Nabi, julan, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulasin aku sing hapus. Bareng Nabi mulai enggak hapus. Nabi ku yo lucu ngene. Masuk tak hapus aku ya tetap Rasulullah. Ya itu kayak nanti kan, gak apa-apa. Jadi saja, yang tulisan wae masih dihapus aku ya tetap Rasulullah kan. Sayyidina Ali mulai nabi ya. Jadi Nabi itu rileks. Orang kaya gue protang gue itu. Kan jihad. Ya maksudnya gue gak mikir kabeh ono ilmu. Itu peristiwa apa Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi itu ijek apa jenenge mukoyat dan mari biasa bahasa Arab di borgol. Apa? Di borgol. Rono itu cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Medina. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin Nabi Suhail, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ra tau nyelayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi menghentikan, "Wes kowe balik wae ning kafir Quraisy. Balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayaj alulaka kharajan wa makhrajan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Nah, ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Yang kau ini diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Paham gini, yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Piye? Pangeran pantesi hubal apa Allah? Kan yo ora level. Hubal iku watu sing matung yo apa Yesus. Akhirnya ning bumi dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk ora ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Kejari Umar. Kenangannya Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat ribabihi abadi. Umar kan go pedang, pedangnya kan yang selontongan. Paham ya? Dia ini maraki Abu Jandal itu maksudnya ngekei isyarat pedangnya itu loh gue baca bapak. Jadi Umar itu tetap mental preman ya, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy. Pedangku tak parekno ning tangane Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dene gue baca bapak. Iku pikirannya wah. Jebule ra gelem dene. Jadi Masya Umar harus percaya nak Nabi ku Nabi tetap mikir bener gitu tuh. Gorok ngene iki. Tapi Abu Jandal menawa gak nyaman bibi bapak ikan. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang Mbek Muawiyah, perang itu takdir. Jenenge ra cocok Gus takdir, kira usah ngritik. Perang itu takdir. Wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe lalah yo. Tukaran merebutan warisan buat calon bojo semacam. Swayahe wis tetep. Sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal misal aku milih nol. Ya aku gayamu menurut aku jajal beda pilihan kok. Gaya tok. Orang beda nol kata sensitif ah. Sensitif. Gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu
Akhirnya sinten Umar ambek sinten Abu Jahal. Singkat cerita ngalami seperti itu. Nggih, napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam. Wes Islam karepe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal lagi. Dibatal-batal lagi. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iku ketika pemateni Nabi gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomongin ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal ta. Pantes dekne iku ya ora roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir. Akhirnya dia masuk napa? Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ana waktu jeda pasti pada akhirnya uang milih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan qul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumen. Hujjah itu argumentasi. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran di Muawiyah, Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah.